Salam cerdas untuk dek yang berkualitas. Kembali lagi di pembelajaran biologi kelas 12 bersama saya, Teacher Dila. Sesuai dengan informasi di video sebelumnya, bahwa pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi genetik atau substansi genetika. Di awal ini, kita akan membahas tentang kromosom dan gen. Untuk lebih memahami, mari kita simak. Kromosom merupakan benang halus pembawa gen atau DNA. Struktur kromosom terdiri atas sentromer, yaitu bagian kepala yang menjadi pusat kromosom dan lengan yang mengandung kromosom dan gen. Berikut merupakan bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Jenis dari kromosom terbagi atas dua. Yang pertama adalah autosom, yaitu kromosom tubuh berkaitan dengan aktivitas sel. Dan yang kedua, gonosom, kromosom seks berkaitan dengan penentuan jenis kelamin, yang dibagi dua yaitu kromosom seks X dan Y. Selanjutnya, gen. Gen merupakan pembawa sifat pada makhluk hidup yang terletak dalam lokus kromosom. Sifat ini ditentukan dari urutan basa nitrogen pada DNA. Sifat-sifat gen yang pertama adalah sebagai zarah tersendiri yang terdapat pada kromosom. Yang kedua, mengandung informasi genetik. Yang ketiga, dapat menduplikasikan diri. Dan yang keempat, kerjanya ditentukan oleh kombinasi basa nitrogennya. Fungsi dari gen, yang pertama menyampaikan informasi genetik pada keturunannya. Yang kedua, mengatur proses metabolisme. Dan yang ketiga, mengatur sifat keturunannya. Di dalam inti sel semua makhluk hidup mengandung asam nukleat yang terdiri dari DNA dan RNA. DNA merupakan senyawa polinukleotida yang membawa sifat-sifat genetik yang khas pada kromosom. Fungsi DNA diantaranya sintesis protein, pewarisan sifat pada keturunan, autokatalis atau menggandakan diri, dan heterokatalitas atau menyintesis senyawa lain. Replikasi DNA merupakan kemampuan DNA untuk menggandakan diri dengan proses sebagai berikut. Yang pertama, membukanya ikatan hidrogen dengan enzim helikase. Yang kedua, kedua pita DNA akan memisah. Dan yang ketiga, masing-masing pita membentuk pita baru. Macam-macam replikasi DNA. Yang pertama, konservatif, yaitu pita DNA induk tidak berubah, digunakan untuk membentuk pita DNA baru. Sedangkan yang kedua, semi-konservatif, yaitu pita DNA induk terpisah dan menyintesis pita DNA baru, sehingga terjadi pasangan DNA induk dan DNA baru. Dan yang ketiga, dispersif, yaitu pita DNA induk membentuk segmen-segmen, kemudian pita DNA baru yang terbentuk menyambung bagian yang putus-putus sehingga terbentuk dua pita DNA baru yang utuh. Selanjutnya, RNA. RNA merupakan hasil transkripsi dari DNA. Pada virus yang hanya mempunyai RNA saja, RNA ini mempunyai fungsi yang sama dengan DNA. Macam-macam RNA ada 3. Yang pertama, RNA duta. Yang kedua, RNA ribosom. Yang ketiga, RNA transfer. Berikut merupakan perbedaan dari DNA dan RNA. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Teacher harap Anda bisa memahaminya dengan baik. Thank you for your attention. See you at the next video.